Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Ilmiah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung identitas responden dengan menggunakan Microsoft Excel. Karena biasanya hal ini juga dipakai dalam penelitian yang menggunakan analisis deskriptif. Oleh karena itu, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu, kemudian bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan video-video yang bermanfaat mengenai seputaran skripsi, analisis data, dan metodologi penelitian. Oke, kita langsung saja pada tutorial bagaimana cara melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah data yang sudah tersedia dalam tabel olah. Jadi dari hasil kuesioner, ya data yang kita ambil dari hasil kuesioner yang telah kita kumpulkan, responden yang telah kita kumpulkan melalui kuesioner di lapangan, kemudian kita input data dalam tabel olah data yang namakan dengan ini tabel olah, ya tabel olah data. Kita input data tersebut dari kuesioner, kemudian kita masukkan ke dalam tabel olahan. Nah, di sini kita buat tabel olahan terdiri dari nama responden, kemudian anggota keluarga. Ini responden yang sudah kita tanyakan. Dari responden ini kemudian berapa jumlah anggota keluarga, siapa saja anggota-anggota keluarga di dalam responden tersebut, ya. Kemudian jenis kelaminnya, ada umur, ada pendidikan terakhir, ada status pernikahan, kemudian yang terakhir jumlah anggota keluarga. Nah, tabel olahan data ini tergantung dari berapa banyak variabel yang kita akan gunakan di dalam kuesioner. Nah, bisa saja lebih daripada ini, ya, mungkin ada identitas responden yang lain yang bisa ditambahkan, jadi disesuaikan saja. Tetapi dalam contoh ini saya hanya memberikan beberapa variabel saja, yaitu variabel nama responden, kemudian jumlah anggota keluarga atau anggota keluarga, jenis kelamin, umur, pendidikan, status pernikahan, dan jumlah anggota keluarga. Jadi jumlah anggota keluarga ini terdiri dari jumlah anggota keluarga yang dimiliki oleh responden. Jadi di sini nama respondennya Caleb Rumsam, jumlah anggota keluarganya 1, yaitu Marice Tawa, sehingga jumlah anggota keluarga itu berjumlah 2, dan seterusnya. Juga responden kedua ini ada Lukas Mangga. Ya, Lukas Mangga terdiri dari beberapa anggota keluarga, yaitu terdiri dari 5 anggota keluarga, sehingga jumlah anggota keluarga yaitu berjumlah 6. Terdiri dari nama responden, terdiri dari respondennya, kemudian ditambahkan dengan jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga yang ada dalam rumahnya. Nah, kemudian kita mengidentifikasi atau kita juga memasukkan jenis kelaminnya apa, umur, kemudian pendidikan, status pernikahan. Nah, pada sheet kedua ini adalah tabel olahan. Tabel yang akan kita olah. Jadi dari tabel yang kita input dari kuesioner ke tabel sini, ya tabel olahan ini, kemudian nanti kita olah. Kita buat dalam tabel seperti ini, ya. Nah, jumlah anggota keluarga, berapa jumlah anggota keluarga? Ya, kurang dari 3, kemudian jumlah anggota keluarga yang terdiri dari 3 sampai 45 anggota keluarga, dan jumlah anggota keluarga lebih daripada 5. Nah, berapa jumlahnya? Kemudian kita buat dalam bentuk persentase. Kemudian selanjutnya umur, ya. Dalam umur ini kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu kurang dari 15 tahun, kemudian 15 tahun sampai 60 tahun, umur lebih daripada 60 tahun. Setelah umur, tabel berikut jenis kelamin. Jenis kelamin terdiri dari 2 kategori, yaitu kategori laki-laki dan perempuan. Berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, berapa persentasenya. Nah, identitas berikut yang akan kita lihat, yang akan kita deskripsikan, yaitu tingkat pendidikan. Ada tingkat pendidikan tidak sekolah, ada tingkat pendidikan SD, SLTP, SMA, perguruan tinggi.
berapa jumlah dengan tingkat pendidikan yang tidak sekolah, berapa jumlah dengan orang atau responden yang tingkat pendidikannya SD, kemudian SLTP dan seterusnya, berapa persentasinya. Nah, kegunaan dari analisis atau analisa dari identitas responden, bagaimana kita mendeskripsikan dari identitas responden, agar kita mengetahui berapa jumlah anggota keluarga responden. Apakah kurang dari 3? Hal ini berkaitan dengan berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap responden. Jadi kita mengetahui misalnya berapa banyak tingkat konsumsinya. Berarti semakin banyak jumlah anggota keluarga responden, berarti semakin banyak kebutuhan konsumsi, baik itu pangan, non pangan dan seterusnya. Kemudian umurnya, ya, umurnya ini kenapa kita harus mengidentifikasi umur atau mendeskripsikan umur? Karena umur ini berkaitan dengan produktivitas. Jadi ada tingkatan umur, ya, misalnya dari 15 sampai 60 itu masih terhitung tenaga kerja tersebut masih produktif. Jadi kalau kurang dari 15 atau lebih dari 60, ya, lebih dari 60 itu sudah tidak produktif. Kemudian kurang dari 15 berarti belum termasuk misalnya angkatan kerja. Nah, ini berkaitan dengan berapa sih jumlah tenaga kerja misalnya yang masih produktif. Kemudian identitas responden berikut, misalnya jenis kelamin yang akan kita lihat, itu berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan di suatu wilayah di tempat penelitian kita. Ya. Kemudian berikut adalah tingkat pendidikan, berapa jumlah responden yang tidak sekolah, kemudian yang hanya tamat SD, SLTP, karena ini berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh responden. Ya, artinya bahwa semakin baik pengetahuan yang dimiliki, maka semakin baik juga produktivitas, semakin baik juga kinerjanya. Ya, kita langsung saja sama dengan, kemudian kita akan menghitung jumlah anggota keluarga yang kurang dari 3. Kontif, rumusnya kontif. Kita klik saja di sini, buka kurung, kemudian kita kembali ke sheet 1, kita cari kolom dengan jumlah anggota keluarga. Kita blok dari responden pertama sampai responden terakhir. Oke. Kemudian koma, tanda kutip 2 di atas, kurang dari 3. Kemudian balas atau tutup dengan tanda kutip. Tutup kurung. Nah, ada 29 jumlah anggota keluarga yang kurang dari 3. Jadi yang kurang dari jumlah anggota yang kurang dari 3 ada 29 responden. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung jumlah anggota keluarga yang terdiri dari 3 sampai 5 anggota keluarga, ya, sama dengan kemudian kontif kurung di blok kolom jumlah anggota keluarga, koma, tanda kutip 2, kemudian lebih dari sama dengan 3. Nah, kenapa lebih dari sama dengan 3? Karena tadi sebelumnya kurang dari 3. Jadi kalau kurang dari 3 berarti 2, ya, 1 atau 2 jumlah anggota keluarga. Nah, kalau lebih dari sama dengan 3, ini berarti dimulainya dari 3. Ya, dimulai dari 3 sampai 5. Koma, tanda kutip, kemudian koma. Nah, kita blok lagi. Sekali lagi. Diblok lagi jumlah anggota keluarga untuk mendapatkan 5 anggota keluarga. Tadi kan 3, kita akan mencari 3 sampai 5 jumlah anggota keluarga.
Jadi tadi di blok, kemudian kita akan mencari 3 jumlah anggota keluarga sampai 5 jumlah anggota keluarga. Kemudian koma, kurang dari sama dengan 5. Nah, dari hitungan ini akan menghasilkan 3 sampai 5 jumlah anggota keluarga. Jadi dia start dari 3 sampai 5. Sama dengan, maka jumlah anggota keluarga yang terdiri dari 3 sampai 5 jumlah anggota keluarga, yaitu terdiri dari 56 responden. Kemudian kita akan mencari jumlah anggota keluarga yang terdiri dari lebih daripada 5 anggota keluarga. Nah, berarti kita tidak pakai sama dengan ya. Sama dengan dulu, kontif, buka kurung, klik sini, buka kurung, kemudian kita kembali ke sheet 1, di blok, kolom yang jumlah anggota keluarga, koma, kemudian tanda kutip 2, jangan lupa di tanda kutip 2, kemudian lebih dari 5. Nah, tidak pakai sama dengan. Lebih daripada 5 artinya 6 ke atas. Kalau dia pakai sama dengan berarti lebih daripada 5, startnya mulai dari 5, 6, 7, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia pakai lebih daripada 5, tidak pakai sama dengan, langsung lebih daripada 5, artinya dari startnya mulai dari 6, 7, dan seterusnya. Ya, saya ulangi, kalau dia pakai sama dengan, di sini misalnya sama dengan, ya lebih dari sama dengan 5, artinya startnya mulai dari 5, 6, 7, dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak pakai sama dengan langsung lebih daripada 5, berarti startnya mulai dari 6. Ya, lebih daripada 5, startnya mulai dari 6, 7, dan seterusnya. Kemudian tutup tanda kutip. Berarti ada 26 ya responden yang jumlah anggota keluarganya lebih daripada 5. Sama dengan pakai sum, blok, jumlah anggota kesemuanya ya berjumlah 111 responden. Nah, bagaimana kita buktikan bahwa hitungan ini sudah benar? Jadi harus sesuai dengan totalnya ini. Maka kita pakai rumus konta. Pakai rumus konta. Sama dengan konta. Ini ya, sudah muncul ini konta. Ya. Buka kurung. Kemudian kita blok pada jumlah anggota keluarga. Kita mau hitung ini. Ada berapa totalnya semua. Kali ini berbeda dengan sum ya. Artinya bahwa hitungan ini sudah benar. Totalnya berjumlah 111 responden sama dengan di sheet 2. Yaitu total yang kita hitung dari kesemuanya ini yaitu 111. Pakai rumus konta tadi. Berbeda dengan sum. Kalau kita pakai sum sama dengan sum, maka dia akan menghitung total keseluruhan jumlah anggota keluarga ini. Ya, jadi dia menghitung ini. Kalau kita blok semuanya, 449 kalau pakai sum. Kalau pakai konta, contoh kecil ya, misalnya ini. Misalnya kita hapus dulu ini. Misalnya ini 2 responden ini.
terdiri dari responden pertama. Responden pertama, dia memiliki jumlah anggota keluarga 1. Responden kedua, dia memiliki jumlah anggota keluarga 2. Ya, anggaplah 2 responden. Saya berikan contoh kecil saja ini. Nah, kalau kita pakai rumus konta, artinya dia akan menghitung jumlah responden. Ya. Berarti di sini ada 2 responden ya. Kita buktikan konta. Konta ya. Konta, kemudian di blok kurung enter. Nah, maka jumlahnya 2 responden. Jadi 1, 2. Berbeda dengan sum. Kalau sum sama dengan sum kurung kemudian di blok, maka dia akan menghitung 3, berjumlah 3. Nah, ini 2 kemudian ditambah 1 berarti 3. Pakai rumus konta tadi ini kita akan menghitung berapa jumlah responden yang memiliki berapa banyak jumlah anggota keluarga. Kemudian kita akan menghitung umur. Sama dengan, ya sama saja dengan rumus yang tadi. Kemudian kita pakai kontif. Kurung, kita akan mencari responden atau jumlah responden bersama anggota keluarganya dengan umur kurang dari 15 tahun. Kita kembali ke sheet 1 di blok kolom umur. Nah, di blok semua kolom umurnya. Yaitu berjumlah 137 yang umurnya kurang dari 15 tahun. Nah, selanjutnya kita akan mencari umur di antara 15 sampai 60 tahun. Sama dengan kontif kurung, kemudian di blok, koma, tanda kutip 2, lebih dari sama dengan 15. Artinya startnya mulai dari 15 sampai 60. Tanda kutip, balas tanda kutip, kemudian koma, di blok lagi sekali lagi untuk mencari umur 60, kurang dari 60. Kurang dari 60, ya, koma dulu, baru kurang dari sama dengan 60, berarti startnya dari 60 ke bawah. Oh ya, tanda kutip dulu ya, buka tanda kutip 2, kemudian tutup dengan tanda kutip 2, kemudian balas dengan tanda kurung, tutup kurung. Enter, maka berjumlah 246 yang umurnya 15, di antara 15 sampai 60 tahun. Selanjutnya kita mencari umur yang lebih daripada 60 tahun. Kontif. Untuk buka kurung, sheet 1 kita buka di kolom umur. Di blok saja, kemudian koma, jangan lupa tanda kutip 2, lebih dari 60. Jadi tidak pakai sama dengan. Bahwa dari 61 dan seterusnya. Balas dengan kurung enter. Oke, ini kita ulangi jumlah totalnya sama dengan
398. Nah, kita akan buktikan 398 ini apakah sudah sesuai keseluruhannya jumlah responden berdasarkan umur. Baik umur yang kurang dari 15 tahun, 15 sampai 60 tahun, kemudian lebih dari 60 tahun. 398 tadi ya. Sama dengan pakai rumus konta, kita akan membuktikannya. Buka kurung, kemudian di blok ya. Jadi dipastikan bahwa jumlah keseluruhannya ini, jumlah keseluruhan umur pada kolom ini berjumlah 398 ya. Ya, 398. Jadi totalnya ini dengan rumus konta tadi ini bahwa keseluruhan jumlah umur itu berjumlah 368. Maksud saya jumlah umur ini umur 32, umur 30, ada umur 45. Ini total keseluruhan kalau kita hitung satu-satu ya 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya itu berjumlah 398 dengan menggunakan rumus konta. Jadi jangan menggunakan rumus sum. Kalau menggunakan rumus sum, maka dia akan menghitung keseluruhan ini. Jadi dia akan menambahkan jumlah umur keseluruhannya ini. 38 tambah 29 tambah 10, nah itu pakai sum. Nah, berarti total dari keseluruhan ini, jumlah umur ini sama dengan total yang ada di sini, yang kita hitung ini, yaitu berjumlah 398. Artinya bahwa ini sudah sesuai ya, sudah sama. Kita akan menghitung jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, jenis kelamin laki-laki ini kan datanya berbentuk string ya, berbentuk kata-kata. Jadi rumus kontif, rumus konta ini dia tidak hanya menghitung angka tetapi menghitung dalam bentuk kata-kata atau menghitung dalam bentuk data string. Nah, kita akan mencari jenis kelamin perempuan. Responden bersama anggota keluarga yang berjenis kelamin perempuan. Sama dengan kontif kurung kembali ke sheet 1, kemudian kita blok kolom jenis kelamin dari atas sampai ke bawah. Keseluruhannya yaitu sebanyak 426 responden bersama dengan jumlah anggota keluarganya. Kesalahannya di sini, seharusnya di sini laki-laki. Nah, jadi totalnya ini sama ya, total jenis kelamin ini yaitu sebesar 444 dan di sini juga 444. Artinya data ini sama ya, sudah sesuai. Nah, berarti perhitungannya sudah betul. Tadi di sini ada kesalahan ya. Seharusnya di sini laki-laki, tapi di sini saya isi simbol P, perempuan. Seharusnya L. Di sini baru P, ya, perempuan. Oke, selanjutnya kita akan mencari tingkat pendidikan yang tidak sekolah ini ada berapa. Tips kurung shift 1, kemudian kita blok kolom pendidikan. Tutup, sorry, koma, ada tanda kutip. Nah, kata-kata yang
kita masukkan ke dalam rumus ini harus sama dengan yang ada dalam sini ya, yang ada dalam tabel ini. Berarti kalau di sini singkat tidak TDK, tidak sekolah, spasi sekolah, berarti harus sama dengan dalam rumus ini. Tidak sekolah. Kalau ada yang berbeda berarti jadi dia tidak akan menghitung, tidak terbaca kalau berbeda kata-katanya yang ada dalam kolom ini yang akan kita input ini dengan yang ada di sini. Misalnya baris yang satu dengan baris yang lain ini berbeda, nah, maka dia tidak akan baca. Dia tidak akan menghitung, dia tidak akan hitung ya. Tutup dan tanda kutip, baru tutup kurung, enter. Nah. Oke, berjumlah 45. Jadi ada anggota responden atau jumlah responden dengan bersama jumlah anggota keluarganya dengan pendidikan tidak sekolah itu berjumlah 45. Selanjutnya kita tinggal tarik saja di sini. Nah, kita tarik, kemudian kita klik di sini ya untuk cepatnya. Kemudian kita ganti di sini dengan SD ya sesuai dengan tingkat pendidikan SD. Ganti dengan SD rumusnya. Dihasilkan berjumlah 85 responden bersama jumlah anggota keluarga yang tingkat pendidikannya SD. Nah, kemudian di kolom berikut atau di baris berikut kita akan mencari SLTP, kursor arahkan ke sini saja, kemudian diganti yang tidak sekolah ini diganti dengan SLTP. Yang tidak sekolah ini dalam rumus ini diganti dengan SMA. Kemudian di enter. 60. Nah, untuk perguruan tinggi kemudian diganti dengan perguruan tinggi. Nol. Ya. Jadi tidak ada yang memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi. Jadi kalau cara cepatnya, kalau sudah dapat rumus misalnya tidak sekolah ini, sudah dihasilkan di sini, berjuang 45, kemudian ditarik saja ke bawah, dan diganti rumusnya ini sesuai dengan kategorinya ini. Ya, SD, SLTP, SMA, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari persentasenya. Persentasenya gampang ya, tinggal sama dengan 29 dibagi dengan 111, enter. 0,26 dan seterusnya. Tinggal kita klik di sini. Ada simbol persen di sini. Kita blok di sini, ya kita arahkan kursor ke sini, kemudian klik persen. Nah, 26%. Nah, biasa kalau persentase itu kan 2 angka di belakang koma. Maka kita tinggal tambahkan 2 angka di belakang koma. 1, 2. Nah, oke, kemudian selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah saja. Nah, agar dia tidak lari, maka kita isi dengan simbol dolar. Kalau kita tarik begini kan dia lari kan. Ini. Nah, totalnya ini dia lari ke bawah. Seperti ini. Ya, totalnya lari ke bawah. Agar tidak lari ke bawah, kita tarik, maka harus diisi dengan simbol dolar. Jadi di tengah-tengah ini ya. Jadi yang kita patenkan atau kita permanenkan ini agar dia tidak bergeser, totalnya ini tidak bergeser. Kemudian enter. Jumlahnya tidak berubah, masih tetap sama, kemudian ditarik.
Nah, coba kita klik di sini ya. Nah, tidak berubah kan? Arah ininya tidak berubah. Begitu seterusnya, kita akan cari presentasinya untuk umur sama dengan jumlah dibagi dengan totalnya. Kemudian berapa persen? Kita klik persen. 34%, kita buat 2 angka di belakang koma, 2. Kemudian kita beri tanda dolar. Supaya arahnya ini tidak bergeser, kursornya ini tidak bergeser totalnya. Oke, enter. Oke, kemudian ditarik. Oke. Nah, pada akhirnya selesai analisis deskripsi, tinggal dikata-katain saja. Tinggal kata-kata. Berapa persen misalnya tingkat pendidikan tidak sekolah, berapa persen, 44,50% responden yang tingkat pendidikannya tamat SD. Demikian seterusnya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, dan beritahukan ke teman-teman yang lain yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Kalau ada hal-hal yang misalnya kurang dipahami atau hal-hal yang akan ditanyakan, silakan komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.